Di awal film, kita diperkenalkan pada seorang pemuda bernama Bong. Bong sangat berbakat dalam memasak dan merupakan koki termuda di Blue House, yang merupakan kediaman resmi kantor kepresidenan Republik Korea Selatan. Malam itu, Bong mengetahui bahwa DPR sedang mengadakan pesta makan malam untuk seorang duta besar Tiongkok. Sang duta besar sangat sensitif terhadap tulang ikan. Jadi Bong diperintahkan untuk menyiapkan hidangan ikan lezat tanpa tulang. Bong memperhatikan instruksi mereka dan segera mulai menyiapkan hidangan. Saat malam tiba, makan malam siap dan disajikan kepada duta besar. Sayangnya, saat utusan itu menggigit ikan tersebut, dia menemukan kail di dalamnya. Hal ini menempatkan Bong dalam dilema serius karena beberapa penjaga menggeledah gedung Blue House untuk menemukannya. Dalam adegan berikutnya, sepasang polisi yang menyelidiki insiden tersebut tiba di apartemen Bong dan mengetuk pintunya. Bong tahu bahwa dia dalam masalah, jadi dia mencoba melarikan diri melalui balkon. Sementara para petugas mencoba yang terbaik untuk menangkapnya. Dalam prosesnya, Bong sayangnya terjun ke kolam renang di bawahnya, dan kepalanya terbentur ke dasar kolam. Entah mengapa saat dia terjatuh seorang wanita berenang ke arahnya dan mencium bibirnya. Ketika Bong bangun, ia mendapati dirinya berada di ranjang asing dan kamar yang lebih asing lagi. Bong merasa ada yang salah dan segera bergegas ke cermin terdekat. Pantulannya membuatnya terkejut saat Bong menyadari bahwa ia telah menjadi seorang wanita. Dia merenung sejenak tapi menyimpulkan bahwa dia pasti sedang bermimpi karena terjatuh. Bong menyelinap keluar ruangan untuk mencari tahu apa yang terjadi. Namun dia mendapati puluhan wanita di luar yang membungkuk dan memanggilnya dengan sebutan yang mulia. Terkejut dengan hal ini, Bong berlari keluar gedung, tetapi tiba-tiba merasa kedinginan di selangkangannya. Di saat itulah Bong menyadari bahwa dia telah kehilangan burungnya. Bong merasa ngeri dengan hal ini dan awalnya percaya bahwa dirinya telah diperdagangkan untuk operasi ganti kelamin. Namun saat dia mengamati sekelilingnya, Bong menemukan bahwa dia telah melakukan perjalanan waktu ke masa lalu. Kesadaran itu menyebabkan dia terkejut dan dia akhirnya dibawa kembali ke istana. Keesokan harinya Bong bangun dan mengetahui identitasnya saat ini dari seorang pembantu. Ternyata dia melakukan perjalanan waktu ke dinasti Joseon pada tahun ke-1851. Selain itu, dia sekarang tinggal di dalam tubuh Kim So-young, seorang bangsawan kerajaan. Untuk memperburuk keadaan, Bong mengetahui bahwa Kim dijadwalkan untuk menikah dengan seorang raja dan menjadi ratu dalam beberapa hari. Pembantu itu juga menjelaskan bahwa tubuhnya ditemukan mengambang di danau setelah kecelakaan yang tidak diketahui terjadi. Beruntungnya para penjaga menemukan dan membawanya kembali ke istana. Mendengar hal itu, Bong berteori bahwa rohnya dan roh Kim pasti telah tertukar dan menyimpulkan bahwa jalan pulangnya melalui danau. Bong meminta pembantunya untuk membawanya ke danau saat dia berencana melompat untuk kembali ke masanya. Sayangnya rencananya untuk melompat mengalami hal yang tidak terduga. Saat dia jatuh, dia mendarat di tanah berlumpur. Ternyata Ratu Agung memerintahkan para pelayan istana untuk menguras danau itu semalaman, untuk mencegah siapapun jatuh ke dalam air lagi. Bong patah semangat mendengar berita itu tetapi masih menganggap bahwa air adalah jawabannya. Jadi dia mati-matian mencoba menenggelamkan dirinya di sumber air apapun yang bisa dia temukan. Dia bahkan memasukkan kepalanya ke dalam ember berisi air yang digunakan untuk membersihkan lantai. Akan tetapi, semua usahanya terbukti sia-sia. Beberapa hari kemudian, hari pernikahan pun tiba. Bong tidak menyadari adat istiadat dinasti tersebut. Tetapi dengan bantuan para dayangnya, ia berhasil menyelesaikan upacara pernikahan yang diwajibkan. Malam itu Bong yang sekarang menjadi ratu diundang ke kamar raja untuk tidur bersamanya. Bong merasa ngeri memikirkan hal itu dan menawari raja alkohol dengan harapan dia pingsan. Untungnya raja tertidur lelap, membuat Bong lega. Keesokan harinya Bong bangun dengan mabuk dan ditawari makanan. Namun dia merasa jijik dengan makanannya yang lembek dan menyampaikan pesan kepada koki kerajaan untuk memasak ramen sebagai gantinya. Sang koki bingung dengan istilah itu, tetapi mencoba membuat makanan asing berdasarkan instruksi Bong. Sang koki mencoba membuat hidangan itu beberapa kali, tetapi Bong tidak merasa puas dengan setiap percobaannya. Hidangan pertama terlalu sehat, sementara hidangan berikutnya terlalu hambar dan pedas. Akhirnya sang koki menjadi kesal dan menyerah, serta meminta Bong untuk memasaknya sendiri. Bong mengingat teknik kulinernya, memutuskan untuk menyiapkan hidangan tersebut. Bong memasuki dapur kerajaan dan segera mengambil pisau. Pembantunya khawatir karena ratu tidak pernah mencoba memasak sejak kecil. Oleh karena itu, pembantu tersebut bersama dengan pembantu lainnya menduga Bong akan mengotori dapur. Namun, yang mengejutkan para pelayan,
Bong mulai memotong sayuran dengan kecepatan dan ketepatan yang luar biasa. Dia memotong semuanya dengan sempurna dan pada ukuran yang tepat. Dan akhirnya, membuat hidangan yang sempurna. Bong membawa ramen itu kembali ke kamarnya dan menikmati makanannya bersama pembantu terdekatnya. Kembali ke dapur, sang koki merasa iri dengan kemampuan memasak Bong. Dia mengatakan bahwa makanannya hanya terlihat bagus, pasti rasanya tidak enak. Untuk menguji rasanya, sang koki kerajaan mencoba sisa makanan yang tersisa di dalam panci. Akan tetapi begitu dia mencobanya, dia takjub dengan kelezatannya sampai-sampai dia menjatuhkan sendoknya karena terkejut. Setelah pertemuan yang penuh peristiwa itu, Bong tiba-tiba mendapat sebuah ide dan menyadari bahwa dia dapat dengan mudah memenangkan hati keluarga kerajaan dengan keterampilan kulinernya. Jika Ratu Agung menguras danau itu, dan jika Bong bisa menyenangkannya dengan makanan, dia mungkin setuju untuk mengisi ulang danau itu. Bong segera kembali ke dapur. Tetapi koki kerajaan yang cemburu menegaskan otoritasnya dan menolak membiarkannya memeriksa makanan yang disiapkan untuk Ratu Agung. Bong kesal dengan ini dan menantangnya dalam kontes memasak cepat. Sang koki kerajaan awalnya mundur dari pertarungan tetapi menerima tantangan setelah Bong menggodanya. Seorang pelayan membunyikan bel dan kontes dimulai. Kepala koki mengambil pisaunya dan dengan kejam memotong seikat wortel. Namun tangan Ratu lebih cepat dan dapat memotong beberapa mentimun dengan mudah. Setelah beberapa menit memasak, masakan Bong sudah siap dan dia adalah orang pertama yang membunyikan bel. Dengan demikian memenangkan kontes, sang koki kerajaan merasa kesal dengan hal ini dan berpendapat bahwa meskipun kecepatan itu penting, rasa adalah ujian utama keterampilan seorang koki. Bong dengan yakin setuju dan meminta inspektur masakan kerajaan untuk mencicipi kedua hidangan tersebut untuk melihat mana yang lebih baik. Inspektur terpesona oleh masakan Bong dan menyatakan itu adalah hidangannya yang lebih baik, menjadikannya untuk mengambil alih dapur kerajaan. Bong menggunakan hasil ini untuk keuntungannya. Saat dia menganalisis makanan Ratu Agung, Bong mengetahui dari pilihan makanannya bahwa Ratu Agung adalah pemakan yang pemilih karena baru-baru ini ia menderita sakit gigi. Karena itu, Bong memutuskan untuk membuat makanan bertekstur lembut untuk bangsawan itu. Bong segera bekerja dan mulai membuat bubur kentang. Pertama, dia menuangkan susu ke dalam panci dan menambahkan bahan-bahan yang tepat. Sambil sesekali dia mencicipi campuran tersebut. Kemudian kentang akhirnya ditambahkan ke panci. Setelah itu makan malam disajikan dengan beberapa hiasan bunga untuk penyajian yang kohesif. Bong senang dengan hasil akhirnya dan menyerahkannya langsung kepada Ratu Agung. Sang ratu sangat menikmati hidangan tersebut tetapi menekankan bahwa hidangan tersebut tidak sempurna karena disajikan dalam keadaan dingin. Perubahan suhu menyebabkan kentang yang dihaluskan sempurna menggumpal. Oleh karena itu sedikit mengubah rasanya. Selain itu, buburnya tumpah di sisi piring yang juga mempengaruhi penyajian. Bong putus asa mendengar ini dan dengan sedih memulai perjalanannya kembali ke istana. Saat berada di keretanya, Bong memikirkan cara alternatif untuk mengirimkan makanan kepada Ratu Agung. Tak lama kemudian, dia mendapat ide cemerlang. Bong menjahit kain dan menyuruh pembantunya mengantarkan kain tersebut disertai beberapa instruksi untuk para insinyur kerajaan. Dengan arahan Bong, para insinyur membangun kereta pengantar makanan khusus yang diisolasi dengan baik di semua sisi oleh kain. Sementara itu, Bong menyiapkan berbagai macam makanan lezat dan menyuruh para pelayan mengantarkannya menggunakan lemari yang baru dirancang. Ratu Agung menerima makanan hangat dan menikmatinya, tidak meninggalkan sisa. Akhirnya para insinyur kembali dan menyampaikan kabar baik bahwa penemuan itu terbukti sukses. Beberapa hari kemudian, Raja menyelenggarakan perjamuan besar dan mengundang delegasi dari seluruh negeri. Sayangnya para juru masak sakit pada hari perjamuan dan dapur kerajaan kekurangan staf. Bong memperhatikan ini dan memutuskan untuk membantu. Dia menyelinap keluar dari ruang perjamuan dan memasuki dapur. Bong menemukan bahwa dapur kekurangan bahan-bahan karena bahan makanan yang seharusnya dikirim hari itu tidak bisa sampai. Dengan sumber daya yang terbatas, Bong tidak punya pilihan selain menjadi kreatif. Sang ratu bersama para pelayannya menyiapkan hidangan kentang yang sederhana namun unik. Bong mengupas dan melilitkan kentang di sebatang tongkat lalu menggorengnya, membuatnya renyah dan garing. Para tamu awalnya tidak senang saat melihat hidangan pertama, karena mereka mengharapkan sesuatu yang lebih berkelas untuk jamuan kerajaan. Namun begitu mereka mencoba makanan unik itu, mata mereka berbinar-binar. Tanda setuju dan takjub dengan rasanya. Hidangan kedua Bong sedikit lebih sulit karena tidak ada daging di dapur. Dia secara kreatif menggunakan kacang-kacangan untuk membuat burger sayur dengan saus tomat di sampingnya.
Bong senang dengan penemuannya dan menamakannya McDonald's yang terinspirasi oleh McDonald modern itu sendiri. Hidangan ini seperti halnya sajian kentang merupakan hidangan yang sangat sukses karena para tamu menikmati masakan yang lezat tersebut. Untuk hidangan terakhir, Bong menciptakan hidangan penutup jeli klasik yang unik. Dia menulis pesan-pesan khusus pada stik jeli tersebut dan menyebutnya jeli keberuntungan. Karena Anda bisa membaca peruntungan Anda setelah selesai menyantap hidangan penutup tersebut. Para tamu menikmati jeli klasik dan bersenang-senang membaca peruntungan mereka masing-masing. Meskipun ada kendala pada awalnya, pesta tersebut sukses. Berkat masakan Bong, Ratu Agung yang juga menghadiri perjamuan itu, terkesan dengan keterampilan Bong dan akhirnya memintanya untuk mengajukan permintaan. Tanpa ragu Bong meminta agar danau itu diisi ulang. Ratu Agung mengabulkan permintaannya dan memerintahkan para pelayan untuk mulai bekerja. Sayangnya karena ini adalah abad ke-19, belum ada mesin canggih yang dapat membantu tugas ini. Oleh karena itu, para pembantu hanya bisa mengangkut air secara manual dengan ember kayu. Prosesnya sangat lambat karena para pelayan melakukan perjalanan jauh dari sumur kota ke danau. Bong merasa terganggu dengan hal ini dan segera menemukan metode baru. Dia meminta setiap pembantu untuk tinggal di satu tempat dan mengoper ember dari satu orang ke orang lain. Masyarakat senang dengan sistem ini karena membuat pekerjaan lebih mudah dan cepat. Mereka semua melanjutkan tugas dan mengerjakannya dengan sabar, sementara Bong mengawasi proses yang panjang. Beberapa hari berlalu, tetapi danau belum juga terisi. Bong segera lelah menunggu dan menjadi putus asa. Beruntung hujan deras mulai turun dan secara perlahan membasahi danau. Bong sangat gembira dengan perubahan cuaca dan menari dengan gembira di bawah hujan. Beberapa jam kemudian danau itu terisi dan Bong menuju ke tepi danau dan menandatangani namanya di sebuah batu penjuru. Setelah itu dia melompat ke danau dan tenggelam di dalamnya. Persis seperti yang dia lakukan di awal film. Saat Bong terbangun, ia terkejut karena mendapati dirinya berada di rumah sakit dan melihat seorang petugas sedang tidur beberapa meter dari tempat tidurnya. Dia diam-diam mencoba menyelinap keluar namun petugas itu terbangun dan pengejaran cepat pun terjadi. Bong berhasil melarikan diri, tetapi dua petugas lainnya muncul dan memojokkannya. Putus asa Bong melompat turun dari panggung tinggi, melarikan diri dari orang-orang itu saat ia berlari menyusuri jalan. Dia segera menuju ke perpustakaan umum dan mencari buku sejarah. Di sana dia menemukan sebuah publikasi tentang dinasti Joseon dan tersenyum mengetahui bahwa dia sekarang telah menjadi bagian dari sejarah. Namun perjalanan nostalgia menyusuri jalan kenangan itu dengan cepat terganggu ketika petugas yang mengejarnya tiba di perpustakaan. Bong mencoba melarikan diri lagi tetapi petugas menjelaskan bahwa mereka tidak ada di sana untuk menangkapnya. Ternyata masa kini telah berubah karena perjalanan waktunya ke era Joseon. Sekarang dia tidak dikejar polisi. Sebaliknya, mereka ada di sana untuk melindunginya karena Bong sekarang menjadi seorang whistleblower dan telah mengungkap seorang pejabat tinggi atas tuduhan korupsi. Bong bergegas ke komputer terdekat dan mencari di web untuk mengonfirmasi klaim mereka. Segera setelah itu dia menemukan bahwa mereka mengatakan kebenaran karena sejarah dan dunia saat ini memang telah berubah.